saya akan menjelaskan kasus dua terkait matematika yaitu memahami perbandingan. Tapi di sini konsep pembelajaran itu jadi guru. Kenapa di sini dinamainya dari rasa ke rasio? Karena konsep pembelajarannya di awal itu guru membagikan kepada kelompok-kelompok, memerintahkan untuk melakukan praktik langsung, yaitu dengan mencampur sirup dan air. Nah, jadi di sini pemahaman awal dari kegiatan pembelajaran itu, jadi murid itu belajar langsung mengalami pengalaman langsung, yaitu dengan praktek mencampur sirup dan air itu. Nah, nanti kan dari masing-masing kelompok udah mencampur sirup, pasti ada rasanya itu kemanisan atau kurang manis atau hambar atau kurang banget gitu kan. Nah, jadi itu rasa yang dari masing-masing kelompok itu menjadi umpan balik nyata. Nah, terus di sini juga siswa jadi memahami bahwa meskipun volumenya berubah gitu, baik dari sirup ataupun airnya, itu rasanya tetap sama kalau perbandingannya dijaga. Lalu dari situ juga menyadari bahwa hasil campuran itu ditentukan oleh perbandingan banyaknya sirup sama air, bukan dari jumlah dari banyak sirup sama air itu. Lalu di kegiatan pembelajaran ini analisisnya itu dilakukan dari konkret ke abstrak. Kenapa demikian? Karena pertama tadi pembelajaran dimulai dari murid itu mengalami langsung gitu atau mempraktikkan langsung mencampur sirup dan air serta merasakan hasilnya. Kemudian dari situ memahami makna perbandingan dari yang tadi dari sirup dan airnya. Lalu habis itu baru mulai dikaitkan ke konsep yang abstrak dengan guru mengenalkan rumus konsep perbandingan secara matematisnya. Lalu keterkaitan konteks dalam pembelajaran ini itu tentunya membantu murid membangun konsep dari pengalaman langsung sehingga pembelajaran itu bisa menjadi lebih bermakna dan mengungkap dan meluruskan miskonsepsi murid bahwa tadi yang sudah saya sampaikan bahwa hasil campuran itu bukan dari banyaknya jumlahnya, jumlah volumenya, tapi perbandingan sirup dan airnya, sehingga hasil akhir dari pembelajaran yang dirancang oleh guru itu membuat pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari saya? Saya tanya, jadi apa sih tujuannya guru itu meminta siswanya itu melakukan yang namanya praktik dulu atau praktik dulu sebelum memberikan materi atau penjelasan terkait rumus-rumusnya? Oke, baik, saya jawab ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kenapa tujuan guru itu mempraktikkan dulu, suruh murid itu praktik melakukan pencampuran sirup dan air itu agar murid itu bisa mengkonstruk pemahaman sendiri itu terkait perbandingan, bahwa dia jadi bisa menyadari bahwa konsep perbandingan itu tuh ditentukan dari hasil campuran itu ditentukan dari banyaknya perbandingan, bukan dari jumlah gitu. Sehingga setelah dari hasil praktik itu baru mulai dikenalkan ke rumus-rumusnya. Jadi pas sudah kenal rumus, siswa itu nggak langsung tahu rumusnya itu kayak gitu atau langsung cenderung menghafal, tapi dia itu udah tahu makna dari rumus itu tuh didapatnya dari pengalaman langsung itu gitu praktiknya. Aku mau nanya Kak, kan ini tentang perbandingan sirup sama air ya. Kalau misalkan dari siswanya itu dia itu cuma fokus ke banyaknya sirup aja gitu, perbandingan sirupnya aja atau perbandingan airnya aja, kira-kira ada nggak sih kesalahan dari konsepnya atau dari kesalahan dari siswanya gitu? Izin menjawab ya Kak, tentunya bakal terjadi miskonsepsi di sana karena tadi siswa itu berarti menyadari jumlah volumenya aja gitu, jumlahnya, bukan menyadari perbandingannya bahwa hasil campuran itu manis atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya volume gitu dari air ataupun sirupnya, tapi perbandingan dari sirupnya berapa sama airnya berapa sehingga dia itu menghasilkan campuran yang pas. Kalau di sini sebenarnya pembelajarannya sudah semuanya itu menggunakan prinsip pembelajaran mendalam, tapi yang paling mencolok itu di bagian kebermaknaannya. Jadi di bagian tadi yang sebenarnya sudah sempat dijelasin, dia sudah relevan dengan kehidupan sehari-hari, dia juga sudah melibatkan murid secara aktif, berdiskusi dan menyelesaikan masalah. Terus dia juga membandingkan konsep yang juga diterapkan dalam konteks lain. Nah, untuk keterlibatan murid sendiri, murid itu aktif, dia menciptakan rasa ya dari sirupnya. Jadi murid itu aktif dan memiliki rasa saling mengerti. Yang kedua, suasana belajarnya juga menyenangkan ya, ada prinsip menyenangkannya. Dan yang ketiga,
dia membangun konsep si perbandingannya itu secara mandiri. Nah, apa yang perlu diperkuat di sini? Yang perlu diperkuat itu adalah prinsip dari berkesadarannya. Jadi karena tadi sempat ada miskonsepsi terkait dengan perbandingan, murid itu perlu diarahkan untuk pemahaman rasio, bukan sekedar hanya membandingkan angka-angka besar. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanya? Saya mau nanya. Tadi kan dibilang ya tadi ya, katanya kan perlu diperkuat berkesadarannya ya. Nah itu maksudnya gimana sih? Jadi karena di sini kita belajar tentang rasio, murid itu perlu diperkuat kesadarannya, perlu disadarkan bahwa dia tuh lagi belajar rasio, perbandingan antara dua nilai, bukan cuma satu nilai aja. Misalnya kecepatan, bukan jaraknya aja yang dihitung, tapi kita juga menghitung perbandingan dari jarak dibagi waktu. Gitu. Ya. Aku mau tanya, kira-kira ada konteks lain nggak yang bisa digunakan untuk memperkuat konsep rasio ini? Kalau konteks banyak ya, salah satunya mungkin dari skala, misalnya dari jarak pada peta atau dengan jarak sebenarnya, itu juga masuk ke dalam perbandingan, atau perbandingan jumlah siswa perempuan dan laki-laki, seperti itu. Oke, kalau dari kasus yang sudah dijelaskan di sini sebenarnya sudah mengimplementasikan tentang pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Namun ada prinsip yang perlu diperkuat. Di sini adalah prinsip berkesadaran. Oleh karena itu ada solusi yang bisa kita pakai untuk memperkuat prinsip berkesadaran. Pertama adalah profesionalisme dalam perencanaan. Tujuannya agar murid itu dapat memahami konsep perbandingan melalui pengalaman konkret atau mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pembelajarannya logis dan berpusat pada murid. Yang pertama adalah pemantik kontekstual, gunanya untuk memberikan rasa penasaran untuk siswa, untuk murid. Yang kedua ada praktik kelompok, yang ketiga diskusi dan observasi, keempat kita belajar tentang konsep rasionya untuk menyimpulkan begitu ya. Dan yang kelima adalah penerapan. Selanjutnya adalah terdapat sikap adaptif guru yang bisa dilakukan saat pembelajaran. Yang pertama, jika murid keliru. Jika murid keliru, guru bisa mengarahkan dengan bagaimana cara menghitung rasio, bukan hanya jawabannya aja yang dikasih. Yang kedua, jika terjadinya miskonsepsi, kita dapat sebagai guru dapat menggunakan media visual seperti tabel atau perbandingan. Dan yang ketiga, jika diskusi melenceng, nah kita bisa memberikan pernyataan penuntut supaya kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya adalah sikap reflektif atau evaluasi dan perbaikan. Untuk kekuatan dari kasus ini, dari pembelajaran ini, aktivitas siswanya tinggi. Kedua, konsep bermaknanya juga kena. Yang ketiga, diskusi kritis. Nah, namun terdapat kelemahan. Yang pertama, terlalu berfokus pada angka besar. Kedua, waktu itu kan terbatas ya, sedangkan untuk melakukan pembelajaran kontekstual itu butuh waktu. Yang ketiga, adanya butuh bimbingan. Nah, dari sini kita dapat, dari kelemahan itu kita dapat melakukan perbaikan. Yang pertama adalah kita dapat menggunakan alat peraga. Yang kedua, kita dapat mengatur alokasi waktunya dari segini biar cukup, supaya cukup gitu waktu belajarnya. Dan yang ketiga adalah kita dapat merancang LKS penuntun. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya dulu sebelumnya Kak. Tadi kan ini lamanya di fokus angka yang besar. Kira-kira apa sih Kak dampak dari jangka panjangnya itu? Pembelajaran mungkin tetap bersifat nakal dan juga prosedural. Siswa mungkin akan kesulitan untuk menghitung atau mengimplementasikan konsep rasio ini ke konteks yang berbeda. Contohnya ke harga, kecepatan, ataupun juga ke skala. Mungkin itu dampak panjang. Aku mau nanya, ini kan pakai pembelajaran kontekstual ya? Iya. Pertanyaannya, apakah pembelajaran kontekstual selalu lebih efektif untuk murid? Jika iya, kira-kira apa ya alasannya? Sebenarnya pembelajaran kontekstual itu tidak selalu efektif untuk semua orang. Mungkin efektif untuk sebagai pemahaman kontekstual, namun mungkin ada beberapa siswa yang akan merasa
lebih membutuhkan penjelasan secara eksplisit atau terstruktur. Oleh karena itu kita sebagai guru perlu menjadi orang yang adaptif dan juga fleksibel. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke.